Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf kalau ada background ya. Baik, background sound. Baik, kita teruskan sekarang dengan misalkan berikutnya 2H ya, dalam 7 ruang. 7 kali melempar koin. Kita ingin melihat dalam 7 kali melempar koin itu berapa kemungkinan yang muncul 2 head gitu ya. Kita sudah tahu M2 kemudian N7. Nah, berarti ini langsung saja H-nya 7 min M-nya 2 ya, 2 min 1 ya, per M 2 faktorial ya, 2 kali 1 sama dengan 7 kali 6 per 2 kali 1 sama dengan 7 kali 3, 21 ya. Nah, kemudian satu lagi deh. Misalkan nah ini 1H dalam 7 ruang. Nah, ini juga Anda akan langsung bisa tahu bahwa ini 7 gitu ya, per 1 kali 1 ya, 1 maksudnya 1 sama dengan 7. Baik, nah demikianlah contoh-contoh bagaimana kita menyelesaikan persoalan seperti ini ya. Nah, baik, kita akan beranjak sekarang ke bagian 2 ya, notasi penting dalam konteks pembahasan kita terkait dengan distribusi binomial. Baik, yang pertama 2.1 adalah notasi yang sudah kita gunakan, yaitu faktorial. Ya. Misalkan kita sudah tahu ya, ke dalam notasi faktorial ini misalkan kalau ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berakhir di bilangan terkecil 1, perkaliannya menyusut, maka ini bisa kita tulis sebagai 5 faktorial. Nah, ini di tanda serunya dibaca sebagai faktorial, atau ini artinya dibacanya 5 faktorial seperti yang sudah kita ingat. Nah, misalkan Anda dapatkan tadi, sebelumnya lihat di dalam pembahasan kita sering mendapatkan angka n min 1 misalkan ya, ada n min 2, terus n min 3 sampai kali terus mengecil sampai nanti kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini kali 2 kali 1. Nah, ini berarti di sini disebutkan sebagai n faktorial ya. Kemudian juga 1 faktorial itu terdefinisi gitu ya, sama dengan 1, sedangkan 0 faktorial juga gitu ya, sama dengan 1 ya. Nah, ini yang cuma review saja, Anda sudah paham ini, hanya untuk mengingatkan. Nah, ya. Kemudian kita akan manfaatkan misalkan lihat sebagai contoh, misal ya, di sini warna hitam nih. Misal kita punya perkalian
bersusun ke mengecil, berkurang satu angka, tetapi misalkan tidak sampai ke satu, ke angka yang paling kecil, misalkan gini, 7 kali 6 kali 5. Nah ini kalau ingin kita tulis dalam bentuk faktorial, tentu saja Anda bisa memanipulasinya sebagai 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Anda boleh tidak menulis kalinya ya. Nah berarti ini sama dengan ini dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau di sini berarti Anda bisa menyatakan sebagai 7 faktorial dibagi 4 faktorial ya. Nah ini teknik manipulasi ini menjadi penting. Kita lihat berikutnya yuk. Nah, sekarang misalkan ya, dari analogi di atas kita dapatkan sehingga gitu ya, Anda bisa dapatkan ini n-1, n-2, terus dikalikan dengan n-3 dan seterusnya sampai n-m-1. Nah ini ya, ini bisa Anda sama dengankan seperti ini. Enggak. Sama dengan gitu ya, n-1, n-2, n-3 dan seterusnya gitu ya. Kita tulis ulang, n-m-1. Ini takut nggak jelas nulisnya ya. 1. Nah berarti diteruskan kurang satunya sampai menyusut ke bawah. Berarti misalkan Anda tuliskan n-m terus sampai kali 2 kali 1. Saya tulis kalinya ya biar tidak kali 2 kali 1. Nah gitu, dibagi berapa? Bagi ini n minus m, kemudian sesuaikan titik-titik kali 2 kali 1 gitu ya. Nah berarti kan sebetulnya di sini Anda bisa tuliskan sama dengan n faktorial di atas dibagi nm faktorial, n minus m faktorial. Berarti ini ya, nah ini tadi set. Nah Anda sudah dapatkan berarti n kali n-1, kali n-2 terus sehingga kali n kurang m-1 itu sama dengan ini ya. Nah sehingga di sini kita ini kan yuk tulis secara lebih jelas lagi. Di sini Anda punya ini ya, n kali n-1 kali n-2 terus hingga n dikurang m-1 itu ya, per m min Anda lihat di atas ya, kalau kita kalikan di atasnya kali m dari yang dua barusan kita yang barusan kita tuliskan
Coba lihat ya. Nah, ini n min 1, n min 2 itu sama dengan ini. Kemudian yang atasnya kita bisa tulis ya. Kalau di bawahnya dibagi ini m min 1, m min 2 ya. Terus kali 2 kali 1 berarti sama dengan yang barusan. Ini n faktorial gitu ya. Kemudian ada nm faktorialnya dibagi m faktorial ya. Berarti Anda tulis begini. N min m faktorial dibagi m faktorial. Nah, didapatlah oleh Anda hubungan penting ini. Nah, ini notasi binomial kita. Jadi perhatikan kalkulator Anda ya. Kalkulator sangat ya sangat penting lah ya, karena kita sebetulnya intinya bukan menghitung satu-satu faktorial tapi memahami konsepnya. Oleh karena itu nanti kalkulator penting. Nah, ini yang harus dilihat, yang hubungan ini ya, notasi faktorial ini. Sebagai contoh misalkan yuk kita lihat contoh kalau kita punya ini deh. Ini sedang perayaan Imlek ya. Jadi kedengaran ini. Semoga tidak terlalu keras ya. Anda masih bisa konsentrasi. Baik. Misalkan contoh kita punya ingin melihat misalkan berapa aransemen yang mungkin dari 9H yang identik, tentu saja ya 9H yang identik sesuai dengan konsep yang sedang kita ini dalam atau pada 11 ruang. Nah ini gimana ini? Ya tenang, 11 ruang, N-nya 11. Ini M, 11-nya N ya. Ruang ini tadi kali berapa kali pelemparannya. M ini berapa H-nya atau head-nya yang ingin keluar gitu ya. Nah, identik dengan 11 faktorial dengan 11 faktorial dibagi N kurang M. 11 kurang 9 faktorial, kemudian 9 faktorial M faktorial. Berarti ini sama dengan 11 faktorial dibagi 2 faktorial dan 9 faktorial. Sebetulnya ini nanti 11 kali 10, yang 9 faktorialnya hilang. Setelah itu dibagi 2 ya, jadi 110 bagi 2, 55. Anda kalau ingin cepat boleh gunakan kalkulator ya. Nah, oke, itu Anda sudah dapatkan notasi ini. Baik, mohon bersabar, kita melakukan latihan ya. Lagi Anda ikuti bareng saya ya. Ini yang pentingnya. Yuk, misalkan latihan 6 misalkan ya, kalau dari kuliah pertama. Mari kita lihat, Anda gunakan kalkulator ya. Yang pertama 1 misalkan 9 objek identik ya, H atau apapun ya yang identik dalam 12 ruang ya. Oke. Tidak usah kesemara. Oke. Ini 12 faktorial
12 kurang 9 faktorial, 9 faktorial sama dengan 12 faktorial per apa ini 3 faktorial 9 faktorial. Ini berarti 12 kali 11 kali 10 dibagi 3 faktorial ya. Berarti Anda dapatkan dengan kalkulator berapa? Ya, Anda harus cepat harus belajar mulai familiarisasi lagi menggunakan kalkulator ya. Ini akan didapat 220 tuh. Kemudian B. Misalkan 6 objek identik atau 6H gitu ya. Objek identik dalam 10 ruang atau dalam 10 kali melempar koin, berapa kemungkinan keluar di mana dalam 10 kali melempar itu 6H keluar gitu ya. 6H muncul. Oke, ini juga tidak usah kemana-mana. Ini 10 faktorial dibagi 10 kurang 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 faktorial sama dengan ya, kalkulator mainkan 210 ya. Baik. Terus ini latihan saja. Oke. Berikutnya C. 7 objek identik muncul gitu ya dalam misalkan 7H dalam 13 ruang. Ini juga tinggal 13 faktorial, 13 kurang 7 faktorial, 7 faktorial sama dengan 13 faktorial per berapa nih? 6 ya, 6 faktorial, 7 faktorial sama dengan ya, mainkan ya. Oke. Internet ya, bisa di internet juga ya kalau sedang tersambung. Ini berapa? 1716. Baik. Nah, berikutnya ya, latihan misalkan nomor 2 tentukan ya berapa jumlah cara untuk mendapatkan tepat exactly ya, tepat 8H gitu ya, head yang identik tentu saja dalam 13 kali lemparan atau tossing koin ya, koin. Nah, itu ya. Oke. Bagaimana menurut Anda? Ya, betul. Anda sudah tahu kemana arahnya. Ini 13 faktorial per 13 kurang 8 faktorial. 8 faktorial sama dengan 13 faktorial per 5 faktorial. 8 faktorial sama dengan gunakan kalkulator atau 13-nya ditulis dulu, diurai boleh dan sebagainya. Kalau digunakan kalkulator berapa? 1287 ya. Nah, kemudian nomor 3 ini latihan masih nah, sekarang coba lihat ini eksplisit nih, tentukan berapa jumlah cara mendapatkan
atau cara atau konfigurasi atau aransemen ya, mendapatkan mendapatkan 7H dan, nah lihat kata dan ya, dan 7H dan 4T ya, 4T dalam 11 ya, kebetulan tentu saja dalam 7H dan 4T dalam 11, boleh pakai angka ya, lemparan koin. Nah gitu ya, kita teruskan. Baik, bagaimana ini? Sama ini juga, lemparannya n-nya 11 faktorial, kemudian h-nya 7, berarti 11 kurang 7 faktorial gitu ya. Kemudian ini 7 faktorial. T-nya di sini dan 4T sebetulnya ini dikatakan secara eksplisit, meskipun secara implisit akan sama ya. Oleh karena itu 7 ini sama dengan 7H dalam 11 lemparan sebetulnya ya. Jadi Anda juga diharapkan familiar ya dengan penggunaan istilah ya. Nah, kemudian ini berapa? 4 faktorial 7 faktorial sama dengan mainkan kalkulatornya atau mau dituram sederhana silahkan. Dapat berapa? 330 ya, 330. Baik, satu lagi deh gitu ya. Yang keempat, misalkan tentukan jumlah, ada berapa jumlah cara untuk mendapatkan tepat ya, tepat 4 T. Nah gitu ya, tepat 4T dalam 10 lemparan koin. Nah, tadi lemparan koin ini sama dengan ruang tadi ya. Nah, baik. Sorry. Ayo kita coba. Nih, ya, gimana? N-nya 10 tentu ya. 10 faktorial. Kalau kalau 4T berarti H-nya berapa? 6 ya. Berarti Anda tepat 4T ya, berarti sisanya yang lainnya 6. H-nya 6. Anda bisa menuliskannya berarti 10 dikurang 6 faktorial gitu ya. Kemudian di sini yang ditanyakan T-nya ya, sorry kan saya menulisnya 4T ya. Baik, ini karena yang dilihat adalah T-nya juga sama ya. Sebentar. Iya. Nah. Ya. Yang dijawab adalah T-nya ya. T-nya berarti 10 per karena kita menjawab yang T-nya ya, bukan exact, misalkan tepat
4T tapi berapa H-nya ya kita bisa 6, tapi karena yang betul-betul yang ditanyanya T ya berarti kita 10 min 4 faktorial 4 faktorial ya sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial apa 4 faktorial berapa nih 210 ya dan seterusnya. Baik, sampai di sini. Nah, sekarang baru kita teruskan bagian 2.2-nya dengan notasi binomial ya. Baik, baik Anda sudah paham tadi. Nah, sekarang mari kita teruskan dengan notasi binomial yang akan sering kita pakai sekarang ya. Baik. Nah, yang paling sederhana untuk menulis notasi binomial ini kita sudah dapatkan n faktorial n min m faktorial m faktorial. Itu biasa secara sederhana kita tulis ini saja, kurung buka kurung tutup nm. Nah ini ya, inilah cara menulisnya sehingga di dalam buku buku atau kuliah di fisika statistik ini, kalau Anda melihat notasi binomial yang seperti ini, artinya tadi ya n faktorial dibagi n min m faktorial m faktorial. Oke, nah ini tolong diingat ya. Ini cara mengatakannya bagaimana? Yuk kita sebut ini cara mengatakannya sebagai gini. N supaya Anda mudah ya, n pilih m. Nah gitu. Dari n ruang pilih m objek misalkan, identik gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. N pilih m atau boleh panjangnya tadi juga ya. Nah, ini set. Oke. Nah, gitu. Baik. Jadi saya tulislah ya secara eksplisit lagi di sini. Nah, dari notasi binomial ini ya, set. Oke, nah ini ya. Jumlah aransemen atau susunan ya dari m objek dalam gitu ya n ruang gitu ya, dengan aturan paling banyak hanya satu objek dalam setiap ruang. Nah gitu ya, dalam setiap ruang adalah gitu ya, adalah ya ini tadi ya, set notasi binomial Anda tadi. Yuk kita tulis satu di sini ya, n kali n min 1 n min 2 terus sampai n min m gitu ya, per set m min 1 m min 2 terus kali 2 kali 1 sama dengan n
faktorial n min m faktorial m faktorial sama dengan, nah ini tadi, n pilih m. Iya, tuh. Inilah notasi binomial yang sudah kita pakai ya. Nah, berikutnya berarti kita sudah siap sekarang dengan membahas yang inti, yaitu distribusi binomial. Oke ya, stop dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan.